Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah sampai pada bab 8, partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Pada pertemuan yang kedua, atom dan partikel penyusunnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian memahami partikel terkecil penyusun atom, sehingga mengetahui dasar dari berbagai teknologi yang memanfaatkan partikel kecil penyusun atom serta memahami dasar pembentukan suatu senyawa kimia. Di dalam sebuah atom atau sebuah atom ini disusun dari beberapa partikel yang namanya partikel subatom. Partikel subatom terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Neutron tidak bermuatan, proton bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton ini menjadi satu membentuk sebuah inti atom, sedangkan elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Elektron ini bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Jadi ini mirip seperti planet yang mengitari matahari. Jadi gambarannya seperti ini yang bermuatan positif ini adalah proton, yang tidak bermuatan neutron. Proton dan neutron ini ada di tengah-tengah membentuk inti atom. Kemudian kulit atom ini seperti orbit ya, ini dikelilingi atau terdapat elektron. Jadi elektron ini berputar mengelilingi inti melalui orbit yang disebut dengan kulit atom. Untuk perkembangan teori atom ini dapat kalian pelajari di buku paket ada, jadi sebagai tambahan pengetahuan saja, mulai dari teori atom yang pertama oleh John Dalton yang menganggap bahwa atom itu hanyalah seperti bola yang padat atau pejal seperti kelereng. Kemudian Joseph John Dalton menemukan bahwa atom ini memiliki muatan listrik. Muatan listrik positif dan negatif ini tersebar di permukaan atom. Kemudian Rutherford menemukan bahwa atom itu bukanlah benda yang padat atau pejal, tetapi yang padat itu hanya di tengah, kemudian dikelilingi oleh elektron. Kemudian berkembang lagi pada teori yang ditemukan oleh Niels Bohr bahwa kulitnya itu tidak hanya satu, tetapi ada beberapa kulit tergantung pada jumlah elektronnya. Kemudian elektron bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain, akan kita pelajari nanti pada bagian akhir. Berikutnya menurut teori modern mekanika gelombang, bahwa elektron ini bergerak dengan cepat sekali membentuk awan elektron. Nah, jadi ini tadi yang sudah dibahas bahwa energi kulit atom makin jauh ini akan semakin besar. Jadi kulit atom ini berlapis-lapis dari kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Setiap kulit ini hanya boleh maksimal ditempati oleh elektron-elektron yang tidak sama. Nanti kita pelajari. Jadi kalau ada elektron yang berpindah dari kulit dalam ke kulit luar, dari dalam ke luar, maka dia akan menyerap energi ya. Jadi dia harus butuh energi yang harus diserap dulu supaya dia bisa melepaskan diri dari ikatan inti atom, sehingga berpindah ke kulit yang luar. Kemudian kulit luar ini mudah lepas, sehingga jumlah proton bisa tidak sama dengan jumlah elektron. Perlu diketahui bahwa sebuah atom netral ini jumlah proton dan elektron ini adalah sama. Ketika jumlah tidak sama, maka akan menjadi atom yang bermuatan atau disebut ion. Prosesnya namanya ionisasi. Nomor atom dan nomor massa. Jumlah proton setiap unsur dijadikan sebagai dasar nomor atom. Jadi nomor atom itu diberi nomor, dan nomor dari atom itu tergantung dari jumlah
protonnya. Kemudian nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Jadi proton dan neutron ini masanya adalah massa yang menentukan massa sebuah atom. Sedangkan elektron ini masanya terlalu kecil sehingga diabaikan. Jadi kalau nomor massa itu sebenarnya adalah massa dari neutron dan protonnya. Jadi nomor atom ini adalah jumlah proton, dan dalam keadaan netral ini pasti sama dengan jumlah elektronnya. Sedangkan nomor massa ini adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Penulisan lambang unsur. Unsur kimia itu dituliskan dengan lambang seperti ini, X, kemudian A di atas dan Z di bawah. X adalah lambang unsurnya. Untuk mengetahui lambang unsur, nomor massa maupun nomor atom, silahkan kalian buka di buku paket pada bagian lampiran yang paling belakang sendiri. Di situ ada lambang-lambang unsur atau disebut tabel periodik, ya. Jadi ada lambang unsurnya, nomor massa maupun nomor atomnya. Jadi setiap penulisan unsur ini harus seperti ini. Contoh penulisan lambang atom litium atau lambang unsurnya Li. Mempunyai nomor atom 3, nomor massa 7. Maka penulisannya adalah 73Li. Di sini dapat dibaca bahwa Li ini atau litium mempunyai nomor atom sebesar 3. Maka jumlah proton dan jumlah elektronnya ini adalah masing-masing 3. Sedangkan jumlah nomor massanya ini adalah 7. 7 ini adalah jumlah antara proton dan neutron. Kalau protonnya tadi 3, ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa nomor atom ini sama dengan nomor proton, sedangkan nomor massanya adalah 7, maka yang 3 ini adalah protonnya, yang 4 adalah neutronnya, ya. Jadi itu saya perjelas lagi. Ya, jadi 3 ini adalah jumlah proton, ya, atau mau disebut jumlah elektron juga boleh. Sedangkan 7 ini adalah nomor massa, yaitu proton ditambah neutron. Nah, kalau protonnya ini sama dengan 3, maka N-nya supaya menjadi 7, maka ini pasti 4, ya. Jadi kalau ada soal yang menampilkan lambang atom atau lambang unsur, kalian disuruh mencari berapa protonnya, berapa elektronnya, berapa neutronnya. Caranya seperti itu. Jadi pada contoh litium ini jumlah protonnya adalah 3. Ya, langsung bisa dilihat di sini. Kemudian jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi 3. Jadi 7 kurangi 3 sama dengan 4. Ini adalah jumlah neutronnya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Pencemaran logam berat. Bioakumulasi adalah konsentrasi logam berat dalam tubuh dan dapat bertambah sepanjang waktu. Tubuh manusia tidak memiliki mekanisme yang berfungsi untuk menghilangkan unsur logam berat. Penyakit akibat logam berat di dalam tubuh antara lain adalah kanker, keguguran pada wanita hamil, wanita melahirkan dengan bayi yang cacat,
kemudian keterbelakangan mental, cacat lahir, buta dan tuli, dan menyebabkan kematian. Jadi logam-logam yang tidak dibutuhkan oleh manusia itu misalnya merkuri. Untuk 4, 5, 6, 7 ini adalah contoh kasus di Minamata, Jepang. Pencemaran merkuri di daerah lautan di Jepang sana, di daerah Minamata, di mana merkuri yang bocor ke sungai dan akhirnya mencemari laut, dimasuk ke dalam tubuh ikan dan ikan dimakan oleh manusia. Akhirnya warga di Minamata ini menjadi keracunan logam berat dengan gejala-gejala 4, 5, 6, 7 ini. Dan itu bisa bersih, betul-betul bersih setelah 30 tahun. Silahkan dibaca di buku paket, sudah ada. Kemudian prinsip pembentukan molekul dan ion. Tadi sudah dijelaskan bahwa atom ini mempunyai kulit yang berlapis-lapis. Kulit yang pertama atau N1 disebut kulit K. Kulit K ini maksimal hanya bisa ditempati oleh 2 elektron. Kulit L yang kedua maksimal hanya 8, kulit M maksimal itu adalah 18 elektron, dan kulit N yang keempat 32 elektron, dan seterusnya. Kelak kalau sudah SMA nanti akan ada kulit yang lain yang akan kalian pelajari. Sementara sampai kulit yang keempat yaitu 2, 8, 18, dan 32. Elektron sebuah atom selalu mengisi mulai kulit yang paling dalam, yaitu kulit K dulu. Jadi misalnya ada atom hidrogen, nomor atomnya 1, berarti protonnya adalah 1. Nah, kemudian elektronnya juga 1. Elektron 1 ini tidak mungkin dia langsung mengisi kulit N ya, atau M, tetapi dia pasti ngisi kulit yang paling dalam dulu, yaitu K. Demikian juga dengan helium, nomor atomnya 2, maka elektronnya juga 2. Maka kulit yang diisi adalah kulit K, karena K ini bisa muat 2 elektron. Nah, kalau lebih dari 2 nanti baru ditambahkan ke kulit berikutnya. Jadi neon, ini nomor atomnya 10, elektronnya 10, berarti 10 kalau sudah diambil 2, maka pada kulit L itu sisanya adalah 8. Pas 10. Kemudian kalau yang 11 maka akan sisanya dimasukkan ke kulit M. Demikian seterusnya ya. Jadi kalau kalian melihat nomor atom ini sama dengan jumlah elektron. Berikutnya susunan elektron pada helium yang memiliki 2 elektron. Jadi ini helium memiliki 2 elektron. Kemudian ini adalah natrium dengan 11 elektron. Jadi kalau 2 elektron langsung di kulit M, kalau 11 berarti di kulit K. Kemudian kalau 11 berarti K 2, L-nya 8, 10, M-nya 1. Sedangkan klor atau klorin itu 17 elektron. Berarti 2 di K, L-nya adalah 8, berarti 10. Kemudian kalau 17 masih sisa 7, 7-nya di M. Selanjutnya, ion dan ikatan ion. Atom-atom dengan nomor atom 1 sampai 18 akan disebut stabil jika kulit atom terluarnya itu terisi 2 elektron pada kulit K atau 8 elektron pada kulit sesudahnya. Apabila kurang dari itu, maka atom akan melepas atau mengambil elektron pada kulit terluarnya agar jumlahnya menjadi 2 untuk kulit K dan 8 untuk kulit yang lain. Jadi untuk kulit terluar itu harus 8, kecuali pada kulit K ini harus 2 supaya dia stabil.
Elektron dilepas ke atom lain atau diserap dari atom lain dilihat dari kelebihan atau kekurangannya dari keadaan stabil yang paling sedikit. Ya. Jadi penjelasannya. Contoh pada atom natrium. Atom natrium itu mempunyai 11 elektron pada kulit yang terluar yaitu M. Ini ada 1 ini. Kemudian karena kulit terluar hanya 1, selain K itu harusnya kan 8. Maka supaya stabil ini elektron terluarnya ini akan dilepaskan. Ya, lebih mudah melepaskan 1 elektron daripada menambah 7 elektron. Ya. Jadi atom dengan elektron pada kulit terluar kurang dari 4 ini cenderung melepas. Maka ini akan dilepas, akhirnya jadi seperti ini. Nah, ketika dilepas, maka elektronnya menjadi 10. Sementara protonnya masih tetap 11 sesuai dengan nomor atomnya, ya. Nah, ketika proton bermuatan positif ada 11, elektronnya hanya 10. Maka ini lebih banyak protonnya atau menjadi positif. Maka atom Na ini berubah menjadi ion positif, yaitu Na1+. Atom yang kekurangan elektron disebut kation, ya. Jadi atau atom yang bermuatan positif disebut kation. Kemudian klor. Klor ini mempunyai nomor atom 17, maka mempunyai proton 17, elektron juga 17. Kulit terluarnya hanya berisi 7 elektron. Karena hanya 7, harusnya 8, maka dia tidak stabil. Supaya stabil, dia lebih mudah menangkap 1 elektron dibandingkan dia melepaskan 7 elektron. Jadi kepada atom dengan elektron kulit terluar lebih dari 5, ini cenderung menyerap elektron. Sehingga setelah menyerap elektron, ada tambahan 1 elektron, tadinya ini 1, sekarang menjadi 2 seperti ini. Sehingga menjadi stabil. Nah, kestabilan ini tentunya menyebabkan perbandingan jumlah proton dan elektron tidak sama. Protonnya tetap 17 karena tidak berubah, elektronnya karena ketambahan 1 menjadi 18. Sehingga karena elektronnya lebih banyak, muatan atom tersebut menjadi negatif. Nah, atom Cl yang kelebihan elektron atau yang negatif ini disebut ion negatif. Dan ion seperti itu disebut anion, ya. Jadi anion ini adalah atom yang kelebihan elektron atau atom negatif. Senyawa ion. Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion ini disebut sebagai senyawa ion. Gaya tarik antara kation anion disebut dengan ikatan ion. Senyawa contohnya adalah pada garam dapur atau NaCl. Ini terbentuk dari Na+ dan anion Cl-. Jadi satunya positif, satunya negatif, maka akan saling tarik-menarik. Nah, tarik-menarik ini membentuk sebuah ikatan yang namanya ikatan ion. Senyawanya disebut senyawa ion. Jadi natrium yang berbentuk logam, sementara klorin ini adalah gas. Ini setelah natrium memberikan elektron diberikan pada klorin, sehingga dua-duanya ini menjadi bermuatan. Natriumnya positif, klorinnya negatif. Positif negatif tarik menarik menjadi senyawa baru yang disebut NaCl atau kita kenal sebagai garam dapur. Ya, jadi ikatannya namanya ikatan ion, senyawanya namanya senyawa ion. Kemudian susunan kristalnya, jadi ikatan antara natrium dan klorin ini sangat kuat, tarik-menarik dan rapat. Ini membentuk sebuah susunan kristal. Jadi kalau kita melihat
bahwa garam ini susunannya adalah berupa kristal. Berikutnya senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom. Jadi misalnya klorin. Klorin ini dalam bentuk Cl2, karena kalau klorin biasa atau klorin sendirian dia tidak bisa stabil, maka supaya stabil dia bergabung dengan atom klorin yang lain agar bisa menggunakan elektron secara bersama. Gambarnya akan saya tunjukkan setelah ini. Oksigen, nitrogen maupun gas hidrogen dan oksigen yang menjadi air ini pada dasarnya semuanya ikatannya adalah ikatan kovalen, sehingga senyawanya disebut senyawa kovalen. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah hidrogen 1, jadi tidak stabil. Kemudian yang lain juga atom hidrogen masing-masing hanya memiliki 1 elektron di kulit terluarnya, padahal kulit K itu harusnya 2. Nah, karena harus 2, maka dia menggunakan penggunaan elektron bersama. Jadi nanti elektronnya akan berputar mengelilingi kedua atom ini, maka jadilah ikatan kovalen dan menjadi stabil. Jadi hidrogen di alam ini tidak ada hidrogen yang berbentuk atom, tetapi dia selalu berbentuk unsur hidrogen yang ikatannya berupa ikatan kovalen, yaitu OH2. Demikian juga dengan klorin. Klorin ini juga ada 1 elektron yang digunakan secara bersama antara 2 atom, sehingga di alam klorin itu juga selalu Cl2, tidak ada Cl1. Oksigen demikian juga, oksigen juga selalu berbentuk O2, jadi 2 oksigen, di mana elektronnya ini sama-sama kekurangan 2, sehingga 2-nya itu digunakan bersama. Kemudian nitrogen ini juga sama N2, ini kekurangan 3 elektron, maka ini 3 elektron masing-masing berpasangan supaya jumlahnya sama, jumlahnya menjadi 8 pada kulit terluarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ikatan atom itu ada 2, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Kalau ikatan ion ini 1 atom memberikan elektronnya pada atom yang lain, sehingga keduanya bermuatan, dan muatan atau atom bermuatan atau ion sama-sama bermuatan, akhirnya terjadilah tarik-menarik menjadi ikatan, namanya ikatan ion. Sedangkan ikatan kovalen ini adalah penggunaan elektron secara bersama-sama, sehingga ikatannya namanya ikatan kovalen. Berikutnya identifikasi unsur. Uji nyala ya, bukan uji nyali. Uji nyala digunakan untuk mengidentifikasi suatu unsur secara kualitatif dalam suatu bahan. Tidak semua unsur mempunyai warna khas, sehingga uji nyala hanya untuk mengetahui kandungan unsur-unsur tertentu saja. Uji nyali ini menghasilkan warna yang berbeda karena pemanasan menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk berpindah kulit. Ya, energi digunakan oleh elektron untuk berpindah kulit ini nanti akan menghasilkan pijaran warna. Nah, warna-warna tersebut tentunya tergantung pada jarak antar kulit, karena antara atom satu dengan yang lain jarak kulitnya itu tidak sama, sehingga warna yang dihasilkan juga menjadi tidak sama. Jika elektron pindah dari kulit yang lebih dalam, jadi bergerak masuk, maka elektronnya akan melepas energi. Sedangkan kalau mau keluar
atau pindah ke kulit yang lebih luar, maka elektron ini harus memiliki energi ya, atau menyerap energi. Demikian untuk pertemuan bab 8 pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan berikutnya pada pertemuan ketiga, masih pada partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Selain yang ada di ringkasan ini, silahkan kamu baca juga yang ada di buku paket. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.